berpikir, bagaimana ilmu Islam dipelajari secara sistematis? Metodologi studi Islam bukan sekedar memahami ajaran, tapi juga cara menelaah, mengkaji, dan memaknainya dalam konteks masa kini. Kamu tahu apa aja yang dijelasin dalam buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata? Jadi buku ini tuh ngajarin kita cara belajar Islam secara ilmiah, nggak cuma sekedar ikut-ikutan tradisi atau belajar dari sisi keagamaan aja. Kalau kamu pernah dengar tentang cara-cara penelitian ilmiah, buku ini kayak semacam panduan untuk mendalami Islam dengan pendekatan yang lebih akademis dan objektif. Definisi dan ruang lingkup studi Islam. Pertama, Abu Dinata jelasin kalau studi Islam itu sebenarnya lebih luas dari yang kebanyakan orang kira loh. Gak cuma soal ibadah, hukum-hukum, atau hal-hal ritual gitu, tapi juga ada banyak aspek lain yang harus dipelajari. Contohnya, kita bisa belajar tentang sejarah Islam, gimana pemikiran ulama berkembang dari zaman ke zaman. Ada juga tasawuf yang bicara soal spiritualitas dalam Islam, atau bahkan bagaimana ajaran Islam bisa relevan dengan perubahan sosial sekarang. Nah, yang menarik dari buku ini adalah dia nggak hanya ngajarin soal apa yang harus kita pelajari, tapi juga gimana kita mempelajarinya. Menurut Abu Dinata, kita nggak bisa asal-asalan belajar Islam, apalagi kalau niatnya untuk penelitian. Kita butuh pendekatan yang lebih tepat biar hasilnya benar-benar ilmiah dan nggak bias. Pendekatan dalam studi Islam di bagian ini, Abu Dinata ngebahas beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mempelajari Islam. Ada 3 pendekatan yang dia sebut. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan normatif teologis. Pendekatan ini yang paling umum, mungkin kamu juga udah sering dengar. Pendekatan ini fokus pada ajaran murni Islam yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Jadi, misalnya kalau kita mau tahu tentang hukum suatu ibadah, kita melihat apa kata Al-Quran dan Hadis tentang itu. Yang kedua, pendekatan historis sosiologis. Nah, kalau pendekatan ini kita nggak cuma lihat teks, tapi juga melihat konteks. Jadi, kita belajar tentang gimana ajaran Islam itu berkembang sepanjang sejarah, bagaimana ulama-ulama zaman dulu memahami ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana masyarakat muslim menerapkannya di berbagai tempat dan waktu yang berbeda. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana tafsir Al-Quran berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial saat itu. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan filosofis. Itu pendekatan yang lebih mendalam lagi. Kita diajak untuk memahami nilai-nilai dalam Islam secara rasional dan kritis. Pendekatan ini sering dipakai untuk menganalisis konsep-konsep Islam yang lebih abstrak, seperti keadilan, kebebasan, atau kebenaran. Jadi kita nggak cuma terima ajaran begitu aja, tapi juga berpikir lebih dalam tentang maknanya dan bagaimana itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan modern. Metode penelitian dalam studi Islam selanjutnya ada pembahasan tentang metode penelitian. Abu Dinata mengajarkan beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk meneliti Islam. Misalnya, ada metode deskriptif yang biasanya dipakai buat menjelaskan fenomena tertentu secara detail. Terus ada juga metode komparatif, di mana kita membandingkan satu pemikiran ulama dengan pemikiran lainnya. Misalnya, kita bisa bandingin pemikiran Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang suatu masalah fikih.
Selain itu, ada metode analisis teks yang bisa kita pakai buat menganalisis isi Al-Quran atau hadis secara lebih kritis. Yang penting di sini adalah kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih dan menggunakan sumber. Jangan sampai kita terjebak sama sumber yang nggak valid atau cuma berdasarkan opini pribadi. Makanya Abudinata selalu menekankan pentingnya verifikasi sumber. Salah satu hal yang paling penting dari buku ini adalah soal relevansi kajian Islam di zaman sekarang. Abudinata percaya bahwa studi Islam nggak bisa cuma dipelajari dari perspektif klasik atau tradisional aja, tapi juga harus relevan dengan tantangan dan perubahan zaman. Misalnya, dalam dunia yang makin global dan pluralistik ini, kita harus bisa mengkaji Islam secara lebih kontekstual. Kita perlu melihat bagaimana Islam bisa berinteraksi dengan isu-isu modern seperti pluralisme, hak asasi manusia, lingkungan, atau bahkan teknologi. Misalnya, dalam hal pluralisme, kita bisa lihat bagaimana konsep toleransi dalam Islam bisa diadaptasi dan diaplikasikan dalam masyarakat yang makin beragam. Kalau dulu, perdebatan soal fikih atau hukum Islam bisa jadi fokus utama. Sekarang, isu-isu seperti lingkungan hidup atau keadilan sosial mulai menjadi perhatian. Intinya, buku ini ngajak kita buat belajar Islam gak cuma dari sisi keagamaan yang normatif aja, tapi juga dari sisi ilmiah, filosofis, dan historis dengan berbagai pendekatan dan metode yang dijelaskan. Abudinata ngajarin kita buat melakukan kajian Islam secara lebih mendalam, kritis, dan tentunya relevan dengan konteks kehidupan modern. Buat kamu yang mau serius mendalami studi Islam, buku ini jadi pegangan yang wajib banget dipelajari karena isinya benar-benar lengkap dan sistematis. Nah, itulah kira-kira gambaran tentang buku Metodologi Studi Islam karya Abudinata. Lumayan berat sih bahasannya, tapi kalau dipelajari pelan-pelan, kamu bakal ngeliat betapa pentingnya belajar Islam dengan pendekatan yang lebih luas dan ilmiah. Thanks udah nonton, semoga bermanfaat ya. Kalau ada saran atau kritik, langsung aja kasih tahu. Sampai ketemu di video selanjutnya.